Rosemary, seorang ibu dengan 7 anak yang tinggal di kota Amstetten, Austria, kalut ketika tiba-tiba pada 24 Agustus 1984, salah satu putrinya, Elisabeth Friesel, yang kala itu berusia 18 tahun, tiba-tiba menghilang dari rumah. 24 tahun kemudian, tepatnya 26 April 2008, tiba-tiba sang putri muncul di sebuah rumah sakit. Hal yang paling mengejutkan adalah ternyata selama 24 tahun menghilang, Elisabeth tidak kemana-mana. Ia berada satu rumah dengan sang ibu tanpa sepengetahuan ibunya. Hal paling mengejutkan, Elisabeth ternyata telah melahirkan 7 anak selama 24 tahun menghilang. Siapa yang telah menyembunyikan dan menghamili Elisabeth? Simak terus video ini sampai akhir karena pelakunya sungguh di luar dugaan. Rosemary dan suaminya Joseph Friesel menikah pada tahun 1956. Rosemary adalah seorang ibu rumah tangga, sementara Joseph adalah seorang teknisi listrik. Pada tahun 1967, saat Joseph harus masuk bui karena melakukan kekerasan seksual pada seorang perawat, mereka telah memiliki 4 anak. Setelah bebas dari penjara, Rosemary yang sangat mencintai suaminya menerima kembali pria yang kala itu berusia 32 tahun, meski keputusannya ditentang oleh adiknya bernama Christine. Setelahnya, Rosemary melahirkan kembali 3 anak dari Joseph. Rosemary tipikal istri yang lemah dan sangat mudah dikontrol oleh Joseph, meski kerap diperlakukan kurang mengenakan oleh suaminya. Menurut Christine, Rosemary kerap dikatakan gendut oleh suaminya. Bahkan pada sahabatnya Paul Hoera, Joseph kerap mengatakan bahwa menginginkan istri yang langsing. 24 Agustus 1984, Rosemary yang pulang dari bepergian merasa heran karena salah satu anaknya, Elisabeth Friesel, tidak kunjung pulang ke rumah. Seperti ibu lain, Rosemary pun mencari keberadaan anaknya, menelepon beberapa sahabat putrinya, menanyakan apakah Elisabeth bersama mereka, namun tak satu pun yang bersama Elisabeth. Karena tak kunjung ditemukan, ia pun berencana melaporkan kehilangan anaknya ke polisi. Namun rencana tersebut dicegah oleh sang suami. Tak perlu lapor polisi, Elisabeth kan sudah besar, nanti juga pulang sendiri, kita tunggu saja. Rosemary yang penurut pun mengurungkan niatnya. Beberapa minggu kemudian, di bulan September 1984, mereka menerima sepucuk surat dari Elisabeth. Dalam surat itu, Elisabeth melarang kedua orang tuanya untuk mencarinya. Ia pergi karena bosan dan ingin mencari kebahagiaan dengan mengikuti ajaran tertentu. Joseph menyimpulkan bahwa anak gadisnya terpengaruh sekte sesat dan meninggalkan keluarga demi bergabung dengan komunitas sekte tersebut. Rosemary percaya dan perlahan dia menerima pilihan putrinya. Kehidupan mereka pun berjalan normal kembali. Mereka yang tinggal di sebuah rumah berlantai 3 itu menjalani keseharian mereka. Joseph kerap menghabiskan waktu di ruang bawah tanah untuk merakit peralatan-peralatan elektronik pesanan dari kliennya. Bahkan ia kerap bermalam di basement rumah tersebut. Lantai 2 rumah mereka disewakan kepada 8 orang penyewa, sementara keluarga Joseph menempati lantai 3. Meski suaminya sibuk bekerja di basement, tetapi Rosemary tak pernah sekalipun ke basement, meski hanya sekedar mengantarkan secangkir kopi. Menurut suaminya, di basement banyak tikus dan Rosemary sangat takut dengan tikus. Mei 1993, Rosemary dikejutkan dengan adanya seorang bayi berumur sekitar 9 bulan yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Ia menemukan sepucuk surat yang dikirim oleh Elizabeth.
ia meminta Rosemary untuk merawat bayi tersebut karena Elizabeth tak mau anaknya tumbuh di lingkungan sektenya. Tahun berikutnya yaitu 1994, bayi perempuan yang diberi nama Monica kembali dikirim Elizabeth ke rumah ibunya. Berselang 2 tahun kemudian di tahun 1996, seorang bayi laki-laki bernama Alexander kembali ditemukan di teras rumah Rosemary. Total Rosemary merawat 3 cucu dari Elizabeth. 19 April 2008, sebuah rumah sakit dikejutkan dengan pengiriman seorang gadis berusia sekitar 19 tahun dalam keadaan koma. Gadis itu sangat memprihatinkan. Penampilannya lusuh, tubuhnya kurus, kekurangan gizi, dan giginya membusuk. Tak ditemukan identitas apapun, hanya sepucuk surat yang ditemukan di saku bajunya. Dalam surat itu, pengirim meminta agar rumah sakit mau merawat gadis tersebut. Rumah sakit pun merawat gadis itu dan melaporkan kasus ini kepada polisi. 7 hari kemudian, seorang pria berusia sekitar 73 tahun dan seorang wanita separuh baya muncul di rumah sakit, mengakui sebagai orang tua dari gadis misterius yang sedang dirawat. Melihat gelagat yang mencurigakan karena mereka mengirim anaknya diam-diam dan baru datang 7 hari kemudian, rumah sakit menghubungi polisi. Keduanya diinterogasi secara terpisah. Wanita itu sebelum memberi keterangan meminta agar polisi melindunginya dari pria yang datang bersamanya. Wanita itu mengaku sebagai Elizabeth Frizzell dan pria tua yang bersamanya adalah ayahnya yang bernama Joseph Frizzell. Ia mengaku 24 tahun dan diperkosa ayahnya sendiri di basement rumahnya. Ia juga memberitahu polisi bahwa masih ada 2 anaknya yang di ruang bawah tanah. Polisi pun bergerak dan menggeledah rumah Rosemary. Wanita 70 tahun itu tercengang saat polisi mengevakuasi 2 bocah dari basement rumahnya. Ia tak menyangka bahwa ada orang yang tinggal di sana. Selama ini ia menyangka bahwa basement hanyalah tempat suaminya bekerja. Joseph Frizzell pun tak mampu berkelit. Ia mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Elizabeth anaknya adalah benar. 29 April polisi merilis hasil tes DNA yang membenarkan bahwa Joseph adalah ayah biologis dari 6 anak Elizabeth. Kasus ini betul-betul mengguncang Austria. Sahabat Joseph bercerita bahwa sahabatnya pernah mengaku punya pacar yang muda dan langsing, tapi ia tak menyangka bahwa itu adalah putri Joseph sendiri. Bagaimana kasus incest mengerikan ini terjadi? Joseph sudah menunjukkan gelagat tak lazim seorang ayah pada anaknya sejak Elizabeth masih berusia 11 tahun di tahun 1977. Ia mulai melakukan pelecehan pada putrinya sendiri. 4 tahun sebelum ia dan menyekap anaknya, ia sudah mulai merancang basement rumahnya menjadi ruang kedap suara dan menggunakan sandi rahasia pada pintunya. Pada 24 Agustus 1984, saat di rumah hanya ada dirinya dan Elizabeth, ia memancing putrinya untuk turun ke basement dengan pura-pura meminta bantuan. Elizabeth yang tak mengira ayahnya punya niat buruk pun memenuhi panggilan Joseph. Saat itulah Joseph membius dan mengurung Elizabeth. Sejak itulah Elizabeth dijadikan pemuas Joseph. Hampir setiap hari Joseph menghabiskan waktunya di basement, bahkan tak jarang menginap bermalam-malam. Gadis itu kerap dipaksa menonton film dewasa oleh ayahnya sebelum dilahirkan. Hingga Elizabeth 6 kali hamil dan melahirkan 7 bayi. Sekitar 1988 atau 1989, Elizabeth melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Kristen. Dialah yang dilarikan ke rumah sakit karena koma. Setahun kemudian Elizabeth melahirkan lagi bayi laki-laki yang diberi nama Stefan.
Di tahun 1993, Elizabeth melahirkan bayi mereka yang kemudian dikirim ke neneknya Rosemary. Elizabeth berhasil merayu Joseph untuk mengirim bayinya ke Rosemary dengan dalih ia akan punya banyak waktu untuk melayani Joseph. Padahal ia ingin agar anaknya bisa memiliki kehidupan yang normal. Desember 1994, Elizabeth berhasil kabur, namun Joseph berhasil menangkapnya kembali. Pada Mei 1996, Elizabeth melahirkan anak ke-6 yang kembar. Salah satunya meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Joseph bayi yang meninggal itu ke dalam tungku, sedangkan bayi yang masih hidup, Alexander, dikirim ke Rosemary. Selama 24 tahun, Elizabeth menjalani kehidupan penuh siksaan batin di ruang sempit. Mereka hanya mengandalkan kiriman makanan dan minuman dari Joseph. Di tengah kondisi yang sangat buruk itu, Elizabeth berusaha untuk memberi kehidupan yang normal bagi anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa, yaitu Kristen dan Stefan. Ia juga berusaha melindungi Kristen yang sudah beranjak gadis dari Joseph, jangan sampai anak itu menjadi mangsa selanjutnya. 19 April 2008, Kristen anak pertama jatuh sakit. Awalnya Joseph hanya memberi obat, namun kondisinya tak kunjung membaik dan bahkan akhirnya jatuh pingsan. Elizabeth memohon kepada Joseph agar mengirim Kristen ke rumah sakit. Awalnya Joseph menolak, namun akhirnya ia membawa Kristen ke rumah sakit. Setelah Kristen di rumah sakit, Elizabeth kembali memohon agar bisa menemani putrinya. Setelah perdebatan alot selama seminggu, akhirnya Elizabeth diizinkan untuk ke rumah sakit hingga akhirnya mereka tertangkap polisi. Akhirnya Rosemary bertemu kembali dengan Elizabeth yang ia kira kabur dari rumah demi sekte yang diikutinya. Hubungan mereka sempat menegang karena Elizabeth merasa kesal pada ibunya karena begitu saja percaya dengan kebohongan suaminya. Hasil penyelidikan membuktikan bahwa Rosemary tidak terlibat dalam penyekapan Elizabeth. Meskipun ini diragukan oleh Alfred Dubanovsky, salah satu penyewa kamar di rumah Rosemary. Bagaimana mungkin Rosemary tidak curiga pada suaminya yang selalu membawa banyak makanan ke lantai basement? Hasil pemeriksaan psikiater membuktikan bahwa Joseph Fritzl mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia divonis penjara seumur hidup, namun 15 tahun setelah divonis, ia kabarnya dibebaskan karena alasan kesehatan. Setelah menjalani terapi psikologi, Elizabeth beserta 6 anaknya tinggal di sebuah desa di Austria dengan identitas baru agar bisa melanjutkan hidup mereka. Terlepas dari bagaimana ia mendapat anak, Elizabeth sangat mencintai ke-6 anaknya. Ia membesarkan mereka dengan sesekali dibantu Rosemary. Konon Elizabeth telah menikah dengan bodyguardnya Thomas Wagner yang 23 tahun lebih muda. Konon pula kondisi ini banyak membantu Elizabeth untuk cepat sembuh dari traumanya. Rumah berlantai 3 yang menjadi saksi bisu perbuatan buruk Joseph akhirnya dijual. Sang pemilik baru kemudian membongkar rumah itu untuk menghilangkan kenangan buruk yang pernah menggoncang Austria. Kisah memilukan Elizabeth Fritzl diangkat dalam sebuah film berjudul Girl in the Basement yang dirilis pada tahun 2021. Film ini adalah hasil besutan dari sutradara bernama Elizabeth Rome.